Padahal Barsanji itu bagus nih. Belum dibaca kepala kambing di depan. Mantap toh. Belum dibaca ada semua yang berjejer kue warna-warni. Yang satu itu yang paling enak Kak. Onde mande. Onde. Nah, ada semua itu lengkap semua itu berjejer toh. Belum pijo kalau seragam Ustaz. Iya, seraka dibayar cash. Seraka tak mampu lo kayaknya mana dibayar cash. Bagusnya juga kalau seraka ya. Apalagi kalau pintar tom pakai baca Barsanji. No apa lagi Barsanji sama? Coba saya dengar. Gua rasa baca sama-sama. Mulai min Ustaz. Ya. Al-jannatu Baraza. Sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Abtadi'ul inna bismi dzatil aliyah. Mulai itu yang wabarasa. Wabarasa. Sallallahu alaihi wasallam. Jagaan lang. Sami. Salamat pare. Corona din. Tambah kagak. Tapi nggak ada masker. Social distancing. Jadi Kenapa kesini tuh? kau Kali. Situ cuci tangan. yang ku tahu aku lah minyak. Oh. Tambah debat kumis deh. Mau kau tahu kenapa pakai masker ke saya? Kenapa ya? Nggak kelihatan kumisku dong. Waalaikumsalam. Kaifah halu? Khair. Alhamdulillah. Masyaallah. Sehat semua ya? Sehat. Mana kabarmu ini? Adik-adik semua? Alhamdulillah. Sehat, Masya Allah. Bisa jadi salim Ustaz. Jaga jarak. Iya jaga jarak sedikit. Jaga jarak kuy. Jaga jarak. Ikan berbajumu di. Janjian tadi. Jadi bagaimana kondisinya selama berpesantren hari ini? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Dan terus baca Al-Quran. Alhamdulillah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran pada hari kemudian nanti akan menjadi penolong, penyelamat bagi kita. Amin. Apa ini sekarang? Tahu Ustaz. Kan ini dekat-dekat Maulid. Iya. Ada yang bilang, ada saya dengar kalau berjanji itu haram. Berjanji haram. Iya. Apa masalahnya berjanji? Begitu. Berjanji ya. Iya. Masalahnya karena dia tidak hafal mungkin. Anu Jadi bertanya begini. Ustaz, bid'ah. Bid'ah ya. Kalau kau menurutmu bagaimana? Nggak hafal, nggak hafal ya. Iya, Ustaz. Mungkin karena nggak hafal. Ya begini, Barasanji itu pernah memang ada orang yang bertanya kepada saya selepas dari pelatihan. Ini sahabat saya bertanya, Ustadz, antum ini wakil pimpinan pondok, pengasuh pondok. Antum tahu bahwa Barzanji itu adalah kumpulan hadis-hadis dhaif. Saya lalu sapu dada, istighfar begitu, astagfirullah. Saya tanya kembali, saudaraku Ustadz, saya panggil Ustadz juga karena ada jenggotnya toh. Iya. Nah, songko juga pakai songko ya. Pakai kumis. Pakai ya enggak. Dia cuma pelihara jenggot juga, pakaiannya juga pakaian Ustadz. Iya. Saya bertanya kembali, antum ini pernah pesantren? Di mana? Apa nama pesantrennya? Berapa lama berpesantren? Dengan tegas dia menjawab dengan suara yang keras, pernah Ustadz, saya pernah pesantren. Di mana pesantrennya? Dia jawab, pesantren kilat Ustadz. Oh, pantasan rusak ya. Pantasan rusak ya. Pesantren. Makanya Ustaz kilat. ternyata dia juga Ustaz kilat ya. Kayak petir gemuruh begitu ya. Instan. Kilat menyambar. Lalu saya mengatakan, andaikan antum paham lebih dalam dan banyak belajar nahu sorab ya, kawaid, kosakata bahasa Arab, mungkin antum tahu bahwa di dalam kalimat-kalimat Barasanji itu adalah kalimat-kalimat syair, bukan ciri-ciri hadis begitu. Dia itu adalah kalimat-kalimat syair yang dikumpulkan dan dituliskan oleh Syekh Ja'far, garis keturunan dari Hasan. Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Ismail sampai ke kakek-kakeknya. Dia memiliki kakek bernama Abdul Rasul ya, terus naik sampai kakeknya bernama Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini anaknya
Zainal Abidin. Zainal Abidin ini anaknya Hasan. Hasan ini anaknya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah istri Fatimah Zahra, suami Fatimah Zahra. Dan Fatimah Zahra adalah anak dari baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi beliau adalah cucu cicit dari baginda Rasulullah, garis keturunan Hasan. Dia lahir di Madinah Al-Munawwarah 1711 Masehi. Besar di Kurdistan. Nama kitabnya adalah Idul Jawahir Maulidi Al-Azhar Nabi Rasulullah. Idul Jawahir. Sampai ke Bugis Makassar, berubah namanya menjadi Barzanji. Pernah baca Barzanji ya? Kenapa dipanggil Barzanji? Karena di situ nama kampung. Nama kampung itu adalah Barjanzi. Makanya sering dibaca Barzanji. Padahal itu bukan nama kitab aslinya, itu nama kampung. Nama kitab aslinya tadi apa? Idul Jawahir. Kalung permata. Padahal Barzanji itu bagus nih. Belum dibaca kepala kambing di depan. Mantap toh. Belum dibaca, ada semua yang berjejer kue warna-warni. Yang satu itu yang paling enak, onde mande. Onde. Ada semua itu lengkap semua itu berjejer toh. Belum juga kalau seragam Ustaz. Iya, seraka dibayar cash. Seraka tak mampu kayaknya mana dibayar cash. Bagusnya juga kalau seraka ya. Apalagi kalau pintar tom pakai baca Barzanji. Apa lagi Barzanji sama? Coba saya dengar. Gua barasa baca sama-sama. Mulai min Ustaz. Ya. Al-jannatu wa Barzah. Sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Abtadi'ul inna bismidzatil aliyah. Mulai itu yang wabarasa. Wabarasa sallallahu alaihi wasallam wa dia yadayhi 'ala al-ardi rafi' ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah. Oh ya, kita. Ketika Rasulullah dilahirkan, kedua tangannya berada di atas tanah, kepalanya mencongak ke langit, menandakan ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah. Kepalanya mengangkat naik kepalanya, menandakan bahwa dia akan menjadi pemimpin di muka bumi. Ternyata benar. Sekarang sepertiga belahan dunia ini hampir dipimpinnya meskipun beliau sudah tidak ada. Itulah kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah bersalawat. Rasulullah bersabda juga, ragim anfu rajulin zukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Celakalah umatku apabila mereka mendengarkan namaku disebutkan lalu mereka tidak bersalawat. Mau kau celaka? Jangan sampai keluar di gremol ditabrak ke beca terlempar 2 km masuk di rumah sakit diponis corona apa. Makanya harus senantiasa bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi itu tidak ada masalah yang Barzanji. Barzanji itu hebat. Begitu dibaca doanya pasti hafal semua doa ya. Karena doa itu harus dihafal. Kenapa? Karena persiapan. Persiapan apa? Persiapan membungkus. Sementara dibaca Allahumma ya basital yadaini bil atiyah, bukan mi Barzanji nalia tapi bungkusan nalia. Ya man idza rufiat ilayya kufa badikafa. Napa tamanga saya rigantungan. Itu miontia ambil ki songkolo ambil ngasih. Mande. Iya, ambil ki semua di bosara semua masuk di kantong. Ya man idza rufiat ilayya kufa badikafa. Na ciniki bungkusan na ciniki. Nalia bungkusan, nah hitung bungkusan 11. Nah lihat yang anggota ada 8 orang yang Barzanji, nambil kritik ya. Itulah hebatnya Barzanji ya. Yang penting jangan kalian hebat Barzanji tapi tidak tahu Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu la raiba fihi hudal muttaqin, menjadi petunjuk bagi kita semua. Yang tidak ada kebengkokan di dalamnya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Gitu. Ada pertanyaan tentang Maulid. Apa yang kau pikirkan tentang Maulid ini? Wajib itu Ustaz potongan sapi. Potong sapi di saat apa? Setiap rumah. Begini, Islam itu dimudahkan. Allah tidak menjadikan hambanya ini sulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani hambanya di luar kapasitas kemampuan seorang hamba. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menjadikan agama ini mudah, bukan untuk mempersulit kita. Kalau tidak sanggup, jangan paksakan diri. Jadi kayak tadi ya, kalau kau sanggup siapkan ember bakul, apa namanya?
bakul. Nah, bakul. bakul, itu kalau kita budaya kita di Sulawesi Selatan begitu ya. Ya. Silakan. Karena bakulnya orang tua dulu itu terbuat dari anyaman. Baik dari daun kelapa, daun pisang. Dulu bakulnya orang tua dulu begitu. Karena belum canggih seperti sekarang modern. Sekarang pakai ember, baskom, kentong apa namanya? Yang tempat-tempat air itu ya. Gentong. Nah, semua dipakai ya. Isinya dulu cuma songkolo, bayao, apa lagi? Nasi, buah-buahan. Nasi, buah-buahan, sama untian atau untia, Yes. pisang toh. Nah, bahasa kerennya itu unti ya. Bahasa Spanyolnya Iya bahasa Spanyolnya kan. Tapi sekarang canggih, keren, modern. Apa isinya? Alfamart, Indomaret, Grand Mall, ya semua. Banyak sekarang mereknya ya. Tidak sama dulu orang tua kita. Jadi silakan mengadakan seperti itu, demikian silakan. Cuma kita Islam ini yang penting intinya adalah mengajak kita untuk bersalawat. Yang kedua mengajak kita untuk mengenang kembali kisah baginda Rasulullah. Itu yang paling utama. Jadi sekarang adik-adikku ini semua mau di mana maulid nanti? pesantren saya. Pesantren. Iya. Tetap jaga jarak, jaga kondisi, jaga kesehatan. Yang paling utama jaga kebersihan ya. Iya. Jaga kebersihan karena bersih itu paling utama. Jangan sembarang makan. Ini biar anak santri biar bambu nih makan juga. Pagar dia gigit juga semua ya. Makanya hancur-hancur semua pagar. Jadi nanti maulidnya di sini ya, pesantren. Iya. Insyaallah. Jangan pulang kampung ya. Sekarang ini memang tidak ada aktivitas sekolah. Tapi aktivitas belajar tetap harus ada. Nah, dulu kita diharuskan ke sekolah, dilarang pakai HP. Sekarang diharuskan pakai HP, dilarang pergi sekolah. Tidak ada masalah ya. Nah, jadi bagaimana kondisimu sekarang? Alhamdulillah. Di khair, di khair. Khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kamarnya sudah pindah, semua serama. Iya. Sudah pindah. Ada Tempat serama, cuci tangan sudah lengkap semua ya. Lengkap. Jadi memang fasilitasnya. Sudah kelas berapa? Saya lupa ini. Sudah kelas berapa? Kelas 2 Ali. 2 Ali ya. Kelas 3 Ya, tapi kecil gini. kelas Kelas 3 alias. kelas 3 Ali, Masya Allah. Oke, begitu mungkin adik-adikku sekalian, mudah-mudahan sehat walafiat semua ya. Yang paling utama intinya adalah ibadahmu jaga. Kalau ibadah kepada Allah selalu dijaga, insya Allah Allah akan selalu sehat walafiatkan kita semua. Penting nanti maulid, kalau kau cuma sanggupnya bersalawat, silakan bersalawat. Bisanya juga untuk baca barasanji, silakan. Bisanya juga menyiapkan makanan-makanan untuk tamu yang datang, silakan. Karena dulu ulama kita Musaffaruddin Al-Qaukabri, seorang ulama sekaligus seorang sultan, raja yang baik, bijaksana. Dia juga pertama kali melaksanakan Maulid Akbar. Pertama kali melaksanakan Maulid Akbar dalam sejarahnya. Tapi dalam sejarah berbeda lagi yang dituliskan oleh dalam kitab yang pernah saya baca itu Asyarastani yang menuliskan itu, Nihal wan Nihal, bahwasanya dalam sejarah yang tertulis itu dilaksanakan pertama kali oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Tahu Salahuddin? Salahuddin, bukan hanya Sasrijal. Saya itu deh. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini orang yang kedua kalinya mengambil alih Al-Quds atau Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, dia mengambil alih kedua kalinya Masjidil Aqsa di Palestina. Nanti kita akan lanjutkan itu ya. Masalah ini. Ada pertanyaan lain? Ustaz. Kalau misalnya kan acara maulid sudah kenapa itu diidentik dengan telur-telur banyak Oh, ya. warna-warni? Telur warna-warni. Iya. Jadi begini, telur warna-warni yang ditusuk dalam satu tusukan. Nah, makbuluh si batang. Ya. Jadi telur itu bagaikan warna-warninya orang yang ada di Sulawesi ini. Mau warnanya hitam, coklat, sawo matang, putih. Jadi kita ditusuk dalam satu agama. Kita dirangkul dalam satu agama, yaitu agama Islam. Itu makna. Kenapa ada pompongan? Karena ketika baginda Rasulullah SAW dilahirkan, semua itu bahagia. Pohon yang mati pun itu akan tumbuh. Akan tumbuh. Wazar indah wiladati wa gharaibul gaibiyah, itu semua ada tumbuh. Bahkan bukan cuma itu. Pada saat baginda Rasulullah dilahirkan,
pohon tumbuh, ayam pun berkotek sampai bertelur satu malam itu 1000 telurnya. Makanya banyak telur ayam. Makanya kalau maulid lebih baik siapkan ayam kampung, jangan ayam potong. Ayam kampung berjasa membangunkan orang di subuh hari. Kukruyu. Nah, kalau ayam potong mana ada? Dia makan tidur potong. Nah, makanya kalau ada orang kerjanya makan tidur berarti Yang potong. kalau yang bilang semua ya. Jadi itu maknanya kenapa ada telur, ada songkok, ada bayau. Karena semua itu gembira di saat baginda Rasulullah. Bukan cuma itu. Irhasal linubuwati wa ilaman bi anna mutarullahi ta'ala wa mujtaba. Allah memberikan kepada baginda Rasulullah itu irhas, keistimewaan. Ya. Anusyar wan samka fasawaha. Jadi saking istimewanya Rasul di saat dilahirkan. Istana megah di Persia, Anusyarwan. Itu tiba-tiba retak. Bayangkan benteng yang tidak pernah diretakkan oleh bangsa Romawi, yang tidak pernah bisa dihancurkan oleh bangsa Romawi. Rasul dilahirkan, retak itu punya temboknya. Temboknya retak itu sampai bangunan-bangunannya retak. Itu diakibatkan kelahiran Rasulullah. Tanda-tanda. Api kaum Majusi yang ribuan tahun menyala tiba-tiba padam. Tempat yang kering tiba-tiba keluar air. Itu keistimewaan Rasulullah SAW di saat dilahirkan beliau. Allahumma salli wa sallim. Itu saja dulu ya. Lewat panjangnya undang pergi ceramah. Nah, kalau di kampung. Kalau tidak bisa diundang ke masjid karena protokol harus dijaga, atau zonanya tidak wajar untuk dimasuki, silakan kita melalui daring, melalui via Zoom saja ya. Itu saja deh ya. Kalian istirahat dulu, bincang-bincang terserah. Yang penting baik-baik semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan tinggi